Oke, baik. Terima kasih Bapak Wasno. Kemudian langsung saja ya Pak, sebelumnya Ya, tidak akan kami gunakan untuk hal negatif dan langsung saja ke pertanyaannya. Apa Bapak pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu di pinggir jalan? ya itu sangat kerap sekali karena hampir di setiap pohon itu bermunculan gambar-gambar poster ataupun banner yang baik tidak hanya dari pemilu, mereka juga yang menawarkan produk, menawarkan eh, jasa-jasa apa saja yang bisa mereka tawarkan itu pada memaku poster ataupun bannernya itu berada di setiap pohon-pohon dan biasanya itu akan dibiarkan sampai dia lapuk gitu, sehingga ya sudah kayak gitulah. Oke. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jika apa Bapak setuju terhadap pohon yang dipaku? Ya namanya tanaman itu kan supaya tumbuh dengan baik itu kan tidak diganggu. Nah apabila ada suatu tindakan tanaman yang dipaku itu kan hal tindakannya menyakiti tanaman. Apalagi ditambahi dengan adanya poster ataupun banner ataupun apa yang ada itu selebaran dan sebagainya biasanya juga dipaku di situ. Itu kan satu menyakiti tanaman tersebut. Yang kedua akan mengurangi keindahan daripada tanaman tersebut karena tanaman tersebut diselimuti oleh benda-benda yang seharusnya tidak menempel pada batang pohon tanaman tersebut gitu. Jadi saya tidak setuju gitu. Oke. Oke, baik. Berarti Bapak tidak setuju apa? Nah, jika Bapak tidak setuju, bagaimana pendapat Bapak tentang perilaku tersebut? Ya perilaku orang yang memaku poster ataupun banner atau pamflet dan sebagainya di pohon itu jelas sesuatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sehingga perilaku-perilaku seperti ini harus mendapatkan suatu perhatian yang khusus bagi para pemerhati tanaman atau yang mencintai tanaman atau instansi terkait. Jadi ini karena untuk tanaman ini mencegah daripada perilaku orang untuk memaku tanaman tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bagi masyarakat kita semuanya. Jadi masyarakat yang peduli itu sebenarnya harus bagaimana bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak disetujui dan perilakunya adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apa saran Bapak untuk menjaga tindakan memaku pohon? Untuk mencegah daripada perilaku orang-orang yang melakukan tindakan memaku pohon, itu perlu adanya suatu sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu bisa melalui suatu banner yang dipasang di sebuah bambu di pinggir jalan, eh, ataupun menggunakan suatu poster, himbauan-himbauan untuk tidak memaku daripada pohon itu karena akan mengganggu keindahan, menyakiti tanaman, itu juga akan menimbulkan suatu penyakit bagi tanaman. Maka perlu ada sosialisasi, mungkin lewat juga media elektronik, media massa, mungkin pada saat pertemuan massal, kampanye dan sebagainya, maka saran kami itu juga diselipkan di sana agar masyarakat itu supaya lebih peduli kepada pohon agar ketika melihat orang memasang banner atau poster dengan menggunakan paku di pohon, batang pohon itu supaya segera ikut memiliki kepedulian untuk mencegahnya agar orang-orang yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab itu kalau bila ada banyak masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap hal itu maka akan segera dicegah sehingga pohon itu akan nantinya lebih terbebas daripada perilaku orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini untuk melakukan perbuatan memaku pohon.
Nah, di zaman sekarang ini apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan tree spiking? Ya, bahwa untuk saat ini teknologi itu kan semakin berkembang terus dan menerus. Maka di bidang apapun itu perlu ada suatu aplikasi. Dan aplikasi itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk di media elektronik, di mana untuk melakukan suatu pemantauan terhadap tanaman atau pohon tersebut kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat itu akan lebih apa ya lebih memudahkan di dalam melakukan suatu pemantauan lalu jarak jauh sehingga mereka akan menghemat waktu, biaya, tenaga dan akan lebih nantinya akan lebih akurat. Maka aplikasi ini memang harus dikembangkan dan harus dibuat sedemikian rupa untuk bisa sebagai alat bantu dalam hal untuk memantau terhadap pohon-pohon yang supaya tidak eh, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan memasang itu di pohon tersebut. Maka aplikasi itu sangat dibutuhkan untuk saat ini dan yang akan datang. Oke, baik. Selesai apa pertanyaannya. Terima kasih. Jawaban-jawaban dari Bapak tadi sangat bermanfaat dan tentu saja akan kami gunakan untuk tugas kami. Sekian, terima kasih ya, Pak. Ada pesan-pesan terakhir? Pesan kami, monggo masyarakat kita untuk ditumbuhkan secara bersama-sama agar mereka lebih kepada tumbuh mencintai lingkungan, terutama di dalam mencintai keindahan pohon tersebut yang supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan manusia atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mereka memasang poster ataupun eh, banner di pohon. Maka mari kita bersama-sama untuk mencegah ada suatu perbuatan yang nantinya akan merusak atau menyakiti pohon tersebut dan perlu ada suatu pengembangan aplikasi untuk bisa memantau daripada kesehatan dan keselamatan pohon-pohon yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Dian Mananda, saya dari Telkom University. Di sini saya izin untuk mewawancarai saudari mengenai tindakan memaku pada pohon. Dan hasil wawancara ini tentu saja akan sebagai pribadi dan tidak akan kami gunakan untuk hal negatif lainnya. Dan sebelumnya apakah boleh kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Karissa Oktavia Pramadini. Sekarang saya mahasiswa di Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, Prodi Sistem Informasi. Baik, Kak Karissa, langsung ke pertanyaan saja ya. Menurut kakak nih, apakah kakak pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu dan poster sedot WC di pohon? Saya pernah dan banyak juga saya lihat di lingkungan masyarakat, di tempat umum itu banyak sekali poster ataupun pemberitahuan yang ditempelkan atau dipaku itu ke pohon gitu. Oke. Apa Kak Kalisa setuju dengan terhadap tindakan tersebut, pohon yang dipaku itu? Saya kurang setuju ya, karena itu juga dapat merugikan pohonnya sendiri, karena bisa mengganggu kelangsungan hidupnya, bisa merusak pohon, bisa membuat pohon itu juga pertumbuhannya terganggu, dan juga bisa membuat pohon itu rusak gitu. Baik, jadi nggak setuju ya, Kak. Nah, apabila Kak Kalisa nih nggak setuju, bagaimana pendapat Kakak terhadap perilaku tersebut? Pendapat saya itu, menurut saya itu perilaku yang cukup kurang baik ya, karena itu juga dapat, salah satu, perilaku yang dapat merusak alam gitu, karena dengan, dilakukannya memaku pada pohon gitu. Oke, baik. Kemudian, apa saran Kak Kalisa untuk menjaga tindakan memaku pohon ini? Saran saya itu, sekarang
sekarang kan media teknologi semua udah semakin maju. Jadi media promosi itu akan lebih baiknya itu dialihkan ke media sosial, media digital seperti itu. Tidak lagi menggunakan media promosi yang seperti poster, dan parahnya lagi itu promosinya dengan memaku atau memajangnya itu di pohon gitu, di mana perilaku itu cukup kurang baik dan dapat merusak alam juga sih. Baik, berarti emang harus tindakan tersebut kayak bisa ya sosialisasi di internet aja, nggak usah di pohon. Nah, menurut Kak Karisa nih yang pertanyaan terakhir, di zaman sekarang apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan risk picking ini? Menurut saya itu perlu ya, dan cukup dapat membantu mengurangi tindakan perilaku masyarakat terhadap tree speaking ini gitu. Oke, baik Kak Karisa. Wah, jawabannya tadi bagus-bagus banget ya, Kak. Terus saya juga, wah ini Kak Karisa begitu mantap banget jawabnya. Dan juga terima kasih buat Kak Karisa atas sudah mau untuk menjadi narasumber wawancara saya. Terima kasih. Sekian. Yeah. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Dianwananda. Di sini saya izin untuk mewawancari saudara mengenai pohon yang dipaku. Sebelumnya, berdasarkan wawancara nanti ini, videonya tidak akan saya sebarluaskan untuk kepentingan negatif, akan saya simpan untuk kepentingan pribadi. Dan sebelumnya, apakah boleh saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Abdul Rehan, saya berasal dari Universitas Telkom dengan jurusan D3 RPLA. Oke, baik. Oke, baik ya, Kak Abdul Raihan. Pertanyaan pertama. Apa Kakak pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu, kemudian sedot WC? Sebelumnya saya sudah sering melihat ya poster yang dipaku di pohon, kebanyakan adanya di jalan. Oke, baik. Selanjutnya berarti pernah ya, Kak? Menurut Kakak nih, apa Kakak setuju terhadap pohon yang dipaku itu? Menurut pendapat saya sendiri tidak setuju dengan pohon yang dipaku itu. Alangkah lebih baiknya jika ada kampanye atau pemilu begitu, lebih baik untuk mempromosikannya di sosial media daripada memakunya di pohon. Oke, baik. Kemudian berarti tidak setuju ya, Kak? Jika tidak setuju nih, bagaimana pendapat Kakak tentang perilaku tersebut? Perilaku tersebut tentu saja merupakan hal negatif dan merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan karena itu dapat merusak lingkungan. Oke, baik. Nah, apa saran Kakak nih untuk mencegah tindakan tersebut atau tindakan memaku pohon ini? Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk pencegahannya lebih baik untuk jika ada pemilu atau promosi seperti itu dilakukannya di sosial media atau secara online. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, di zaman sekarang apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan tree spiking? Sepertinya perlu ya untuk aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tree spiking ini. Karena dengan adanya aplikasi tersebut, ya, kita menjadi tahu kenapa kita harus mencegah pohon yang dipaku. Oke, baik. Terima kasih ya, Kak Abdul Raihan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Menurut saya jawabannya sangat memuaskan ya, Kak. Terima kasih banyak. Sekian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Dianwananda. Di sini saya izin untuk mewawancarai saudari mengenai pohon yang dipaku. Sebelumnya hasilnya nanti tidak akan kami gunakan untuk hal negatif. Dan apakah boleh saudari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karin Trisvia Syifa Irunisa. Saya mahasiswi dari Universitas Telkom. Oke, baik, Mbak Karin. Langsung saja ya ke pertanyaannya. Apa Mbak Karin pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu, sedot PC? Pernah. Baik, apabila pernah, nah Mbak Karin ini setuju nggak sama pohon yang dipaku tersebut? Sangat tidak setuju ya, karena dapat merusak pohon tersebut. Baik, nah jika Mbak Karin tidak setuju, bagaimana pendapat Mbak Karin terhadap perilaku tersebut? Pendapat saya ya, menurut saya itu tindakan yang sangat buruk ya, karena merusak salah satu sumber daya alam. Kalau semakin sering dipaku, pohon kan bisa hancur. Jadi sebaiknya harus ditindaklanjuti sih untuk orang-orang yang melakukan pemakuan di sebuah pohon. Ya berarti jadi pohonnya jadi gampang sakit gitu ya Kak. Kemudian apa saran Mbak Karin untuk mencegah tindakan memaku pohon ini? Mungkin ditindaklanjuti ya pelakunya yang memaku di pohon, supaya bagi orang-orang lain bisa belajar juga agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Oke, terakhir, di zaman sekarang apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan tree spiking ini? Sangat perlu ya, karena semakin banyak juga walaupun nggak terlihat, di pohon-pohon tuh masih banyak aja ada orang yang maku poster ataupun kertas di pohon. Jadi aplikasi untuk mencegah itu perlu sih. Oke, berarti menurut Mbak Karin perlu nih aplikasi untuk mencegah itu ya. Oke, baik ya, terima kasih banyak atas jawaban Mbak Karin dan ketersediaan menjadi narasumber saya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Eka Dianwananda. Di sini saya izin untuk mewawancarai saudara mengenai pohon yang dipaku. Sebelumnya hasilnya nanti akan digunakan untuk hal negatif, dan apakah boleh saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh banget, izin perkenalkan diri, saya Ridho Fariza Gunawan, dari Bandung, dari Telkom University, umur 19 tahun. Oke, baik. Kak Reza, langsung saja ke pertanyaannya ya. Apa Ya, Kak baik. Reza pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster, pemilu, kemudian sedot WC? Pernah. Sering sekali, saya melewat kalau jalan tuh pasti ada aja pohon tuh yang ditancepin paku. Baik, apa menurut Kak Reza setuju terhadap pohon yang dipaku tersebut? Tidak setuju. Nah, jika Kak Reza tidak setuju, bagaimana pendapat Kakak terhadap perilaku tersebut? Menurut saya, tindakan tersebut dapat merusak atau mengganggu biologis dari pohon, dan juga penanaman paku juga sering berjalannya waktu akan berkarat sehingga munculnya bakteri-bakteri pada pohon. Oke, berarti mengganggu kesehatan pohon ya, Kak. Ya, Kemudian, betul. apa saran Kakak untuk mencegah tindakan memaku pohon? Saran saya sih, zaman udah teknologi ya, udah modern. Jadi saran saya itu bisa lewat IG atau YouTube bisa, atau pokoknya lewat media. Atau juga bisa lewat spanduk gitu, biar sekalian besar gitu. Oh, jadi Menurut saya itu. media promosinya sekalian di internet ya, Kak ya? Jangan di Ya, pohon. betul. Kemudian di zaman sekarang, apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan tree spiking ini? Perlu sekali karena, dari kegiatan ini dapat, apa ya, tidak merusak ekosistem pohon,
dan lingkungan seperti itu. Ya baik, berarti memang perlu ya Kak aplikasi untuk Ya, mencegah betul. tindakan ini. Terima kasih ya Kak Reza atas waktunya yang telah bersedia untuk diwawancarai. Sama-sama, Jawabannya sama-sama, keren-keren banget Kak. Kak. Terima Ya, kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Eka Dian Mananda dari Telkom University. Di sini saya izin untuk mewawancarai saudari mengenai pohon yang dipaku. Sebelumnya, apakah boleh saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, selamat malam kembali. Perkenalkan, nama saya Grace Natasha Sibarani dari Universitas Telkom. Terima kasih. Baik. Oke, Kak Grace, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut kakak nih, pernah nggak melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu, kemudian sedot WC? Sejauh ini sering banget. Di setiap pohon pasti ada aja slogan-slogan yang dipaku atau ditempel. Berarti sering banget ya, Kak. Nah, menurut kakak nih, tentang perilaku tersebut setuju nggak terhadap pohon yang dipaku? Enggak setuju karena mengganggu pemandangan banget. Kayak nggak asli gitu ya, Kak? Iya, benar banget. Nah, jika kakak nggak setuju nih, bagaimana pendapat kakak terhadap perilaku tersebut? Menurut pendapat saya, mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib kali ya. Karena itu merusak banget untuk pohonnya. Ya, berarti kayak mending dilaporin aja ya. Nah, kemudian saran Iya. kakak untuk mencegah tindakan memaku pohon. Saran saya mungkin mulai dari dibuat dulu slogan-slogan, ajakan-ajakan supaya tetap merawat pohon. Nah, jikalau slogan-slogan dan ajakan-ajakan itu bisa tidak bisa merubah masyarakat sekitar, ya ya mau gimana lagi, ya harus melapor ke pihak yang berwajib. Nah, untuk di zaman sekarang nih, apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku atau tindakan tree spiking? Aplikasi ya menurut saya sih perlu banget kali, karena kalau misalnya kita melihat slogan-slogan, kalau misalnya kita melihat slogan-slogan di pohon itu, kita bisa langsung melapor, apalagi kita bisa melapor langsung dari HP. Nah, kalau misalnya kita perlu melapor ke pihak yang berwajib secara langsung, kita harus pergi dulu ke kantornya, terus nunggu di ACC lagi. Kalau dari aplikasi kan gampang, nggak ribet gitu. Berarti perlu ya, Kak, biar gampang untuk memantaunya, untuk melaporkannya, begitu ya, Kak? Ya, benar banget, perlu banget pastinya. Baik, wah terima kasih banyak ya Kak Grace atas waktu yang telah diberikan untuk wawancara kali ini. Dan jawaban di pertanyaan tuh keren-keren banget ya Kak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam kembali, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Eka Dian Mananda. Di sini saya izin untuk mewawancarai saudari mengenai pohon yang dipaku. Sebelumnya, untuk hasil ini tidak akan dipergunakan untuk hal negatif, dan apakah boleh saudari memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Fatma Sari dari instansi Telkom University. Oke, baik. Langsung saja ke pertanyaannya ya Kak Fatma. Nomor 1, apakah kakak pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu, kemudian sedot WC? Pernah. Menurut kakak nih, apakah setuju terhadap pohon yang dipaku tersebut? Tidak setuju. Nah, jika tidak setuju, bagaimana pendapat kakak terhadap perilaku tersebut? Seharusnya manusia yang memaku pohon memiliki kesadaran. Karena apa yang dilakukan manusia tersebut bisa berdampak pohon mati dan tidak menghasilkan oksigen yang manfaatnya juga sangat penting untuk manusia. Itu aja. Oke, kemudian apakah saran Kak Fatma untuk mencegah tindakan memaku pohon ini? Saran saya lebih baik tidak menggunakan pohon sebagai platform media promosi karena ada banyak platform yang bisa digunakan untuk menjadi media promosi. Misalnya kayak media sosial, media massa, dan lain-lain.
Oke, baik. Berarti kudu mending dipindahin aja ya, Kak, gitu media promosinya. Dan kemudian menurut Kak Fatma nih, di zaman sekarang ini apakah perlu aplikasi untuk mencegah pohon yang dipaku tadi atau tindakan tree spiking ini? Menurut saya perlu. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Fatma atas ketersediaannya menjadi narasumber wawancara kelompok kami. Jawaban Kakak sangat bagus-bagus sekali menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya apa kabar? Ya, kabar saya baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari nama, umur, dan juga profesi sekarang. Nama saya Valesti Anif Al-Hakim, umur 19 tahun, dan sekarang sedang menjadi mahasiswa di Telkom University. Baik, jadi pada wawancara kali ini kami akan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan yang mengenai topik tree spiking atau tindakan memaku pohon. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti pada pemasangan poster pemilu atau poster-poster promosi lainnya? Ya, saya pribadi sering melihat bahkan bukan hanya pemilu, tapi poster-poster promosi seperti itu, dan itu pakai paku ya, di spiking. Pernah. Baik, jadi pernah ya? Ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda setuju terhadap pohon yang dipaku tersebut? Itu saya sendiri tidak setuju karena pertama masalah estetika, dan itu menurut saya mengurangi estetika ya, karena pohon itu sendiri fungsinya selain sebagai penyedia oksigen juga untuk estetika, dan apabila dikotori dengan spanduk-spanduk atau sponsor-sponsor spirit itu mengurangi estetika. Dan yang kedua, saya tidak setuju karena membaca di internet bahwa tree spiking itu berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon. Jadi apabila di spiking, pohon tersebut bisa nggak tumbuh lagi. Jadi saya tidak setuju. Baik, ke pertanyaan berikutnya. Apa saran Anda untuk mencegah tindakan tree spiking tersebut? Saran saya sih, mungkin kita ya yang terbaik yang bisa dilakukan sekarang yaitu dari pihak berwenang ya. Nah, dari misalnya polisi. Nah, mungkin tindakan yang bisa dilakukan adalah mencabut sponsor-sponsor atau spanduk atau poster pemilu yang ada di pohon ya, dan memasang papan pemberitahuan di pohon. Jadi kayak ditancepin mungkin pohon ini dilarang untuk di tree spiking seperti itu. Baiklah, yang berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir. Di zaman seperti sekarang ini, apakah menurut Anda aplikasi yang bertujuan untuk mencegah tindakan tree spiking dan juga mengurangi tindakan tersebut diperlukan? Mungkin saya ambil dari jawaban saya yang sebelumnya, yaitu memanfaatkan hal yang terbaik bisa dilakukan. Menurut saya memanfaatkan pihak berwenang seperti polisi. Nah, untuk aplikasi sendiri perlu untuk pemanfaatan teknologi untuk membantu polisi dalam mencegah tree spiking. Mungkin hal tersebut bisa dilakukan dalam bentuk informasi, pertukaran informasi yang cepat. Jadi kalau ada pohon yang di tree spiking bisa langsung tahu gitu. Jadi bisa langsung disaksi yang pelakunya dan bisa langsung dicabut. Oke, baiklah, ya, itu sudah semua pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya. Selamat sore. Oke, sama-sama. Selamat sore. Selamat siang.
Baik, sebelum kita mulai wawancaranya, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, umur, dan juga profesi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Dava Saputra, umur 19 tahun. Saat ini saya sebagai mahasiswa di Universitas Telkom, Prodi Sistem Informasi. Oke, baik. Pada wawancara kali ini kami akan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan seputar tree spiking atau memaku pohon. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah melihat pohon yang dipaku untuk pemasangan poster pemilu ataupun poster-poster promosi lainnya? Pernah. Pernah. Untuk nomor 2, apakah Anda setuju terhadap tindakan tersebut? Tentu tidak. Tidak. Oke. Jika Anda tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku tersebut? Menurut saya ya, banyak gitu loh tempat yang bisa dijadiin buat menaruh poster buat pemilu gitu ya. Apalagi biasanya juga ada billboard gitu kan, mungkin itu udah cukup ya buat menaruh poster pemilu, nggak harus sampai kena pohon gitu loh. Jadi selain emang merusak pohon itu juga merusak pemandangan sih, gitu menurut saya. Baik. Pertanyaan yang keempat, apa saran Anda untuk mencegah tindakan memaku pohon tersebut? Mungkin ada apa ya namanya, kayak sanksi gitu terhadap orang-orang yang memaku pohon tersebut ya. Misalnya kalau emang untuk pemilu yang disanksi mungkin para calonnya gitu loh, supaya mungkin mereka yang memaku kan juga dapat arahan gitu kan. Jadi kalau misalnya emang yang dicari sumber utamanya atau si yang calon pemilunya itu calon pasangan pemilunya itu mungkin jadi lebih efektif ya daripada cari orang yang memaku. Oke, baiklah, masuk ke pertanyaan terakhir. Di zaman seperti sekarang ini, apakah menurut Anda perlu untuk aplikasi yang dapat mencegah pohon yang dipaku ataupun mengurangi tindakan tersebut? Aplikasi untuk mencegah pohon untuk dipaku ya. Apa ya? Mungkin kalau menurut saya pribadi ya, penting tapi nggak penting juga sih. Maksudnya karena ini aspeknya kan luas banget ya. Maksudnya terlalu umum gitu. Kita nggak bisa tahu siapa aja yang maku pohon atau nggak mau maku pohon ya. Mungkin kalau emang penting yang harus dipikirkan sih bagaimana cara kita mengetahui para pelaku pemaku pohon itu. Nah, rata-rata juga mungkin kalau emang kayak di perumahan gitu biasanya ada yang kalau berhasil menemukan maling mendapatkan duit sebesar berapa rupiah gitu. Kalau misalnya kayak untuk memaku pohon sih mungkin bisa dengan cara seperti itu ya. Tapi yang harus dipikirkan sih gimana cara kita mengaplikasikannya gitu. Terus mungkin kalau aplikasinya cuma untuk memaku pohon kurang ya, mendingan kayak ditambahin kayak saran-saran gitu loh untuk kayak lebih menjaga pohon gitu. Nggak cuman aplikasi nggak cuman kayak buat fokus ke memaku pohon gitu. Soalnya ada banyak jenis lainnya gitu yang dapat kegiatan-kegiatan manusia yang bisa merusak pohon gitu, nggak cuma memaku gitu. Mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya ditanya perlu atau tidaknya, ya perlu aja sih. Maksudnya bisa lah dipakai gitu. Kalau menurut saya pribadi sih. Baiklah, itu sudah semua pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya, Mas Renaldi ya. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama. Selamat siang juga. Selamat siang. Siang. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai,
Mohon untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, dimulai dari nama, umur, dan juga profesi sekarang. Nama saya Dimas Aditya, umur saya 19 tahun, dan profesi saya sebagai pelajar. Baik, pada wawancara kali ini kami akan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan seputar tree spiking atau memaku pohon. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti pada pemasangan poster pemilu atau poster promosi-promosi lainnya? Saya sering melihat, karena banyak juga yang kampanye lewat poster-poster pakai paku itu di jalanan. Baik, berarti pernah ya. Untuk ke pertanyaan berikutnya, apakah Anda setuju terhadap tindakan memaku pohon tersebut? Nggak setuju. Tidak setuju. Iya. Jika Anda tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku tersebut? Ya, kalau memaku pohon itu kan artinya ngerusak pohon ya. Nanti di bagian kambium pohon itu bakal ada kerusakan. Nah, kalau ada kerusakan pasti bakal ngalamin roboh tuh, pohonnya bakal roboh. Itu walaupun kena angin atau hujan. Baiklah, pertanyaan keempat. Apa saran Anda untuk dapat mencegah tindakan memaku pohon tersebut? Ganti alternatif lain lah, nggak usah pakai paku. Kan ada stempel atau... Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Di zaman seperti sekarang ini, apakah menurut Anda perlu aplikasi yang dapat mencegah orang-orang untuk memaku pohon dan juga mengurangi tindakan tersebut? Kayaknya perlu dah. Ntar kalau misalkan terlalu banyak memaku pohon tuh banyak juga pohon-pohon yang tumbang kan, itu membahayakan diri juga kan. Jadi kalau aplikasi tersebut membantu buat nyelamatin pohon dan dari kerusakan ini juga sangat perlu. Oke, baiklah, itu sudah semua pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Boleh sebelumnya diperkenalkan dulu mulai dari nama, umur, dan juga profesi? Oke, baik. Untuk nama saya itu Haidar Alan Gafar, bisa dipanggil Haidar aja. Untuk usia 20 tahun, untuk profesi saya masih mahasiswa. Baik. Sebelumnya, mari kita langsung mulai saja ke pertanyaan pada wawancara kali ini. Kami akan menyediakan 5 buah pertanyaan seputar tree spiking atau memaku pohon. Langsung aja, pertanyaan pertama. Apa Anda pernah melihat pohon yang dipaku untuk pemasangan poster pemilu ataupun poster-poster lainnya? Oh, pernah. Saya sering tuh lihat di jalan-jalan. Baik. Langsung ke pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya. Apa Anda setuju dengan tindakan tersebut? Oh, nggak setuju. Pertanyaan berikutnya, jika Anda setuju, jika Anda tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku tersebut? Pendapat saya sih, soalnya tumbuhan tuh hidup ya, terus kalau dipaku gitu kan jadi gersang, nanti udaranya jadi makin kotor, nanti ya itulah pokoknya merusak tumbuhan. Oke. Baik, masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa saran Anda untuk mencegah tindakan memaku pohon seperti yang tadi? Saran saya sih untuk mencegahnya yaitu dibuat peraturan gitu untuk tindakan tree spiking. Terus juga kalau mau nempelin poster tuh nggak harus di pohon, di tembok atau di tiang-tiang lampu atau apa gitu kan masih bisa. Nggak harus di pohon sih, udah itu aja. Oke. Masuk ke pertanyaan yang terakhir. Di zaman sekarang seperti ini, apakah diperlukan aplikasi yang dapat mencegah tindakan tree spiking dan mengurangi tindakan memaku pohon? Perlu sih, soalnya
apa ya, orang-orang juga butuh informasi karena belum tahu juga tindakan tree spiking ini merusak tumbuhan gitu kan. Jadi dibutuhkan informasi ini melalui aplikasi atau apa gitu ya. Terus juga dibuat undang-undang buat anti tree spiking gitu, biar mengurangi perusakan tumbuhan. Itu aja. Oke, baiklah, itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke, selanjutnya silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri, mulai dari nama, umur, dan juga profesi sekarang. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Stefanus Salim Saputra, umur 19 tahun, profesi sebagai mahasiswa. Baik, Kak Stefanus ya. Oke, jadi kali ini kami akan mewawancarai Kak Stefanus, dan kami akan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan seputar tree spiking atau memaku pohon. Baik. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti untuk memasang poster pemilu atau poster-poster promosi lainnya? Pernah sih, saya pernah melihat orang memaku atau di sebuah pohon itu iklan, seperti iklan poster pemilu gitu. Pernah. Baik, pertanyaan berikutnya, apa Anda setuju terhadap pohon yang dipaku? Tidak setuju. Oke, jika Anda tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku memaku pohon tersebut? Menurut pendapat saya itu, jika memaku di pohon tersebut itu dapat merusak jaringan sel pohon yang mengakibatkan gagalnya pertumbuhan atau gangguan pertumbuhan terhadap pohon tersebut. Kemudian Oke, pertanyaan berikutnya, apa saran Anda untuk mencegah tindakan memaku pohon? saran saya sih jangan memaku di pohon, itu bisa pakai dalam menempel info atau poster atau iklan, itu bisa dialihkan melalui papan pengumuman atau melalui tiang listrik atau dinding gitu. Jangan dipaku di pohon tersebut. Baik, ke pertanyaan yang terakhir, di zaman seperti sekarang ini, apakah aplikasi yang dapat mencegah tindakan memaku pohon itu diperlukan? Aplikasi untuk mencegah memaku di pohon itu lumayan dibutuhkan dalam pencegahan orang-orang yang kurang tahu informasi untuk dilarang memaku di sebuah pohon. Gitu. Baiklah, itu saja pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya. Selamat sore. Selamat sore juga. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Sebelumnya apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai wawancara, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari nama, umur, dan juga profesi saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Haidil Maulana, umur 19 tahun. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University. Baik Mas Haidir ya, untuk wawancara kali ini kami mengajukan sebanyak 5 pertanyaan tentang tree spiking atau memaku pohon. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti pada pemasangan poster pemilu atau poster promosi lainnya? Pernah, saya pernah lihat banyak lah itu biasanya kalau itu tuh banyaknya kayak di dekat-dekat kantor kepala desa gitu sih. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan kedua, apakah Anda setuju terhadap tindakan tersebut? Saya sih nggak setuju karena kan itu merugikan pohon juga. Oke, pertanyaan ketiga, jika Anda
tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku tersebut? Pendapat saya sih kayak kurang setuju dengan itu karena itu kan dilarang juga sama pemerintah kan. Karena memang bukan tindakan yang bagus, bukan tindakan yang baik gitu. Baiklah, ke pertanyaan keempat, apa saran Anda untuk mencegah tindakan memaku pohon tersebut? Ya karena tindakan itu dilarang pemerintah, menurut saya pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut sih untuk pencegahannya. Baiklah, ini di pertanyaan terakhir, di zaman seperti sekarang ini, menurut Anda apakah perlu ada aplikasi yang dapat mencegah, mengedukasi masyarakat, serta mengurangi tindak tree spiking atau memaku pohon? Lagi itu bisa mengedukasi dan mencegah tindakan tersebut, menurut saya aplikasi itu sangat bagus sih untuk era sekarang. Oke, baiklah. Sudah semua pertanyaan yang kami tanyakan. Terima kasih respon baiknya. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai wawancara ini, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari nama, umur, dan juga profesi saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Hari Nugroho Putra Tutanan, umur 19 tahun, profesi saat ini mahasiswa. Baiklah Mas Aryo, pada wawancara kali ini kami akan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan seputar tree spiking atau memaku pohon. Bisa langsung kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti pada pemasangan poster-poster pemilu atau poster-poster promosi lainnya? Pernah, apalagi kalau saat mau kampanye itu pasti banyak di pohon-pohon sekitar jalan atau di mana. Baiklah, apakah Anda setuju dengan perilaku tersebut? Saya kurang setuju karena itu merugikan pohonnya sama merusak pemandangan juga. Jika Anda tidak setuju, bagaimana pendapat Anda terhadap perilaku tersebut? Menurut saya itu tindakan yang kurang terpuji karena mereka merusak lingkungan dan juga masih ada tempat lain gitu buat naruh poster gitu. Baiklah, berikutnya apa saran Anda untuk mencegah tindakan tersebut? Posternya itu bisa ditaruh di billboard kayak papan iklan gitu kan, atau enggak di mainboard juga papan pengumuman, atau enggak di ini biasanya ada di tiang listrik juga sih. Baiklah, masuk ke pertanyaan terakhir. Di zaman seperti sekarang ini, menurut Anda apakah perlu jika ada aplikasi yang dapat mencegah, mengurangi, dan juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya tindakan dari tree spiking? Menurut saya aplikasi itu perlu ada karena selain buat mengedukasi masyarakat itu, jadi kita kalau lihat ada pohon yang dipaku bisa laporan juga, biar orangnya itu jerah. Baiklah, itu sudah semua pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas respon baiknya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hidayat. Saya dari Universitas Telkom, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya meminta waktunya kepada teman-teman semua, teman-teman saya untuk diwawancara terkait tugas proyek saya. Nah, ini langsung aja ke wawancara mulai dari Muhammad Manarul Huda. Silakan Muhammad Manarul Huda untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, mohon izin. Saya Muhammad Manarul Huda. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Oke, baik. Terima kasih Manarul Huda sudah bersedia untuk meluangkan waktunya. Saya langsung aja ke pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa Anda pernah melihat
pohon yang dipaku atau dimasuki benda logam, seperti misalkan study case di lapangannya itu pemasangan poster atau baliho-baliho buat pemasangan iklan, buat kampanye gitu. Apakah Anda pernah melihat tindakan seperti itu? Kalau melihat tentu sering ya di jalan-jalan banyak poster-poster, baik itu iklan, tadi disebutkan ada iklan, ada poster kampanye pemilu dan lain-lain. Dan saya rasa cukup mengganggu juga ya keindahan di jalan, yang mana pohon itu kan harusnya asri ya, melihat adanya pohon-pohon besar, sedangkan diganggu dengan tadi poster-poster yang dipaku di pohon-pohon tersebut. Baik, artinya secara tidak langsung Anda Manarul Huda sudah tidak setuju terkait tindakan tersebut ya, seperti yang telah disebutkan barusan. Kira-kira apa sih saran Anda untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi lagi, khususnya itu di negara kita, di negara Indonesia? Kira-kira saran Anda itu seperti apa? Mungkin saran dari saya perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk menindak tegas ya pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal tersebut, karena biar bagaimanapun kita ini hidup di negara hukum yang berdasarkan hukum, yang mana pemerintah sebagai pengatur, sebagai pembawa kebijakan haruslah bertindak tegas atas pelaku pelanggaran tersebut. Baik, sarannya sangat bagus sekali dari Manarul. Terus juga kira-kira menurut Anda itu di zaman sekarang apakah perlu sebuah sistem ataupun sebuah aplikasi untuk mencegah supaya tindakan seperti ini tuh tidak terjadi lagi, sekaligus juga edukasi terhadap masyarakat? Kira-kira perlu tidak menurut Manarul? Menurut saya dengan adanya bantuan teknologi di zaman sekarang yang sudah serba teknologi tentu sangat baik ya. Mengingat kita semua setiap hari menggunakan teknologi, baik itu dari handphone, dari laptop, atau dan lain sebagainya. Saya rasa itu akan sangat baik sekali ke depannya untuk menindak pelaku-pelaku yang memberikan keburukan, maksudnya memberikan pemaku di pohon-pohon tersebut. Oke, baik. Mungkin dari saya itu pertanyaannya cukup sekian untuk Saudara Manarul. Baik, untuk yang responden yang kedua itu ada Muhammad Zain Rizkuloh. Untuk Muhammad Zain Rizkuloh, silahkan untuk memperkenalkan diri Anda. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zain Rizkuloh dari STT Nurul Fikri. Jurusan saya adalah Cyber Security. Baik. Di sini tuh saya itu meminta waktunya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Zain ya. Yang pertama itu, apakah Anda pernah melihat pohon yang dipaku seperti poster pemilu dan sebagainya gitu? Jadi ada pemasangan iklan atau baliho-baliho pemilu gitu atau dan lain sebagainya. Apakah Anda pernah melihat tindakan tersebut? Pernah, tapi paling pakunya aja, itunya robek. Oh iya. Nah, kira-kira Anda setuju nggak terhadap tindakan tersebut? Enggak. Baik. Karena kalau udah satu orang misalnya maku gitu, nanti seterusnya yang lain ikut-ikut. Nanti semua pohon bisa kena. Oke. Artinya Anda tidak setuju terkait tindakan tersebut. Kira-kira saran yang tepat menurut Anda, Muhammad Zain Rizkuloh, terkait tindakan tersebut, tindakan ini, tindakan tree spiking, yang tepat untuk menanggulangi tindakan ini, bagaimana kira-kira saran menurut Anda? Kalau dari saya sih, kalau Manarul kan tadi ini ya, hukuman bagi pelanggar ya. Kalau saya lebih ke sosialisasi lagi sih terkait itu. Jadi disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Artinya masyarakat itu belum semuanya tahu ya tentang tindakan tree spiking ini.
Baik. Terus kira-kira menurut Anda itu Muhammad Zain di zaman sekarang ini apakah perlu sebuah aplikasi ataupun sebuah sistem untuk mencegah tindakan tersebut? Kalau sistem nggak tahu ya. Kalau aplikasi perlu mungkin, soalnya kan hampir semua orang sudah mengakses gadget, jadi sangat mudah. Baik. Oke, terima kasih Muhammad Zain Rizkyullah. Pertanyaan dari saya untuk Anda hanya segitu. Sekarang untuk responden yang nomor 3 ada Muhammad Azkar Rizky. Muhammad Azkar Rizky, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Perkenalkan, saya Muhammad Azkar Rizky dari SCT Terpadu Nurul Fikri. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Baik, langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda pernah melihat tindakan memaku pohon gitu di pohon? Karena untuk misalkan kepentingan pribadi, untuk memasang iklan, untuk memasang baliho-baliho pemilu gitu. Apakah Anda pernah melihat tindakan tersebut? Untuk tindakan tersebut banyak ya sebenarnya. Untuk tindakan bisa kita lihat di jalanan gitu. Misal dari beberapa pohon pasti ada aja yang digunakan untuk poster-poster yang ditujukan untuk mengiklankan produknya. Dan tindakan itu sebenarnya terus pohon sendiri. Dan juga pohon-pohon tersebut kan untuk memperindah lingkungan kota atau lingkungan jalan dengan memaku dan menambahkan poster-poster tersebut malah akhirnya akan membuat jalan itu terlihat kumuh. Kira-kira saran seperti apa sih yang cocok, yang selaras dengan zaman sekarang ini untuk mencegah tindakan tersebut gitu, khususnya di Indonesia ini? Yang pertama seperti tadi yang dikatakan Manarul, ada peraturan jelas yang dimana pemerintah harus melarang seseorang memasang poster dengan cara memaku di pohon. Lalu kedua, dengan seiringnya berjalan teknologi ini, dengan pengembangan iklan itu sudah tidak perlu dipasang-pasang di pohon lagi, melainkan bisa lewat via internet atau via media sosial, yang dimana kita tidak merusak alam dan bisa mengiklankan produk yang kita buat dengan lebih baik dibanding kita memaku poster di pohon. Menurut saya tindakan memaku pohon dan memasang poster itu sudah ketinggalan zaman ya di era sekarang ini. Iya, benar-benar. Kira-kira untuk pertanyaan terakhir, di zaman sekarang ini apakah perlu sebuah inovasi teknologi gitu berupa misal aplikasi ataupun sistem informasi untuk mencegah tindakan tree spiking tersebut? Kira-kira perlu tidak? Untuk tindakannya perlu. Misal dengan aplikasi tersebut kita bisa memberikan wadah untuk orang-orang yang ingin mengiklankan produknya sehingga tindakan tree spiking ini bisa terkurangi, minimal terkurangi. Nah, yang nantinya bisa dihentikan secara keseluruhan. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Muhammad Azkar Rizky, terima kasih Muhammad Zain Rizkyullah, terima kasih Muhammad Manarul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alim Hidayat. Di sini saya izin untuk mewawancarai Anda. Karena caranya yang pertama, persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihan Daniel Dugabrian. Saya dari kuliah Telkom University dan saya Fakultas FEB jurusan MBTI. Oke, jadi Rehan ya. Baik, Rehan, di sini saya akan mewawancarai Anda terkait salah satu tindakan yang masyarakat itu banyak tidak tahu ya. Saya langsung aja ke pertanyaannya. Yang pertama itu, apa Anda pernah melihat suatu pohon yang dipaku untuk dipasangi sebuah poster atau baliho-baliho pemilu gitu, untuk yang notabene-nya kepentingan pribadi gitu? Apa Anda pernah melihat? Sebenarnya kayak gitu gue banyak banget yang ngeliat kayak gitu ya. Jangankan di pohon-pohon begitu, Lim, buat pemilu, Lim, di baju juga banyak, Lim. Oke, berarti pernah melihat ya. Terus pertanyaan kedua, apa Anda setuju nggak, Han,
terhadap tindakan tersebut gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya nggak setuju ya. Karena kenapa? Karena misalnya nih depan rumah saya kan banyak pohon-pohon gitu kan. Terus ketika pas saya keluar rumah, buka pintu keluar rumah, harusnya menikmati udara sejuk, kayak menikmati pemandangan pohon yang hijau-hijau, go green lainnya. Dan ketika ada pemasangan kayak pelang kayak gitu, kayak kita tuh nggak menikmati gitu, kayak fokusnya tuh terhadap pelangnya itu, jadi kayak merusak suasana gitu. Oke, berarti artinya tidak setuju ya, karena dapat merusak suasana, terus juga tidak enak untuk dilihat, karena sejatinya pohon itu tidak untuk ditanami seperti itu ya. Kira-kira saran apa sih, atau saran seperti apa sih menurut Anda, menurut Rehan Daniel, untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi, khususnya di negara kita ini, Indonesia gitu? Baik, sarannya ya. Kita kan sudah di era yang dimana 5.0, 5.0, yang di era semua sudah digital kan. Dan di sisi lain dari pemerintah mungkin harus diadakan ya, sosialisasikan besar-besaran terkait tindakan ini yang sebenarnya membahayakan untuk pohon. Dan untuk hukumannya juga harus diperjelas seperti itu, untuk terkait pelanggarannya. Oke, berarti terus juga untuk pertanyaan selanjutnya, kan tadi juga saran dari Rehan itu, kita itu ada di era teknologi ya, di era yang sangat modern itu, di era sangat maju. Nah, untuk pengembangan pohon itu yang saya tahu untuk teknologi untuk mencegah tindakan tersebut itu masih sangat sedikit. Kira-kira menurut Anda itu apakah perlu gitu pengembangan atau pembuatan sebuah aplikasi ataupun sistem yang digunakan untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi di Indonesia gitu? Apakah perlu menurut Anda atau tidak gitu? Oke, baik, itu contohnya seperti kayak tree speaking kayak gitu ya. Ya, mungkin menurut saya itu perlu sih ya. Karena daripada merusak pemandangan kan, kayak yang harusnya kita menikmati pemandangan yang sejuk, yang udara yang sejuk seperti itu. Oke, baik. Artinya sangat perlu sekali ya. Soalnya selaras juga dengan era teknologi sekarang ini. Baik, saya itu hanya minta data hanya segitu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Rehan Daniel yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama silakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, nama saya Saiful Anwar, nama panggilan saya Epul. Oke, baik Epul, izinkan saya Muhammad Alim Hidayat untuk mewawancarai Anda. Baik, untuk pertanyaan pertama, langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi saya ini akan mewawancarai Anda terkait tindakan tree spiking atau tindakan memasukkan benda logam ke dalam pohon gitu. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah Anda pernah melihat sebuah pohon atau pohon yang dipaku, dipasangi sebuah poster atau baliho-baliho kampanye dan lain sebagainya? Pernah. Baik, jika Anda pernah melihatnya, apakah Anda setuju terhadap tindakan tersebut? Tidak setuju. Baik, kalau tidak setuju, kemukakan alasan Anda kenapa Anda tidak setuju terhadap tindakan tersebut atau perilaku tersebut. Oke, menurut pendapat saya tidak setuju. Karena menurut saya menempel poster di pohon atau sebagainya tidak enak dilihat, dan juga itu bukan tempat untuk memasang sebuah iklan atau berkampanye. Dan saya juga pernah membaca bahwa tindakan tersebut sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Baik, terus kira-kira apa saran Anda untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi di Indonesia? Saran saya sebaiknya pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi
terkait tindakan ini. Jadi pemerintah yang akan lebih besar perannya. Nantinya kesadaran masyarakat yang menentukannya. Baik, kalau seperti itu, kira-kira menurut Anda, di zaman sekarang ini perlu nggak sih sebuah aplikasi atau sistem untuk mencegah tindakan ini, tindakan tree spiking atau tindakan memaku pada pohon? Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, saya sangat setuju. Karena selain bisa mensosialisasikan, ini juga bisa mencegah terjadinya tindakan tersebut. Hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mewawancarai Anda. Saya Muhammad Alim Hidayat dari Telkom University dalam untuk melengkapi tugas saya. Baik, untuk pertama-tama silakan untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Saya Mahari. Ya, umur saya 18 tahun. Oke. Baik. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah melihat sebuah pohon yang dipaku untuk kepentingan misalkan iklan ataupun baliho-baliho pemilu gitu? Sebenarnya ya saya lihat banyak hal seperti itu. Misalnya saya keluar, saya sering gitu lihat. Ya menurut saya itu suatu hal yang kurang pantas ya, menanam poster atau memaku tumbuhan masih ke pohon. Hal itu menurut saya kurang. Oke, baik. Artinya Anda itu tidak setuju terkait tindakan tersebut karena alasan-alasan tersebut ya. Terus juga untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih saran Anda untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi lagi gitu di negara kita khususnya di Indonesia? Menurut saya perlu ada ini ya, maksudnya hal terkecil dulu, hal kecil itu mulai dari kita mengkampanyekan di berita atau di mana kan dari pemerintah hal seperti itu. Kan biasanya kan mungkin saya mau ini mungkin oknum-oknum yang dari hal seperti itu. Terus juga dari hal kecil dari misalkan dari sosialisasi kumpul dan hal atau juga dari kesadaran diri itu juga penting. Misalkan kita melihat seperti itu langsung saya mindset kita harus orang Indonesia itu diubah lah, di-upgrade. Oke, siap, mantap. Bagus sekali ya sarannya menurut pendapat saya juga. Terus untuk langsung aja ke pertanyaan terakhir, kira-kira di zaman sekarang ini nih di era teknologi ya, perlu nggak sebuah teknologi ataupun aplikasi yang digunakan untuk mencegah tindakan pohon supaya tidak terjadi gitu seperti tindakan seperti itu, sekalian juga sosialisasi kepada masyarakat. Ya menurut saya itu sangat perlu ya, soalnya kan menurut saya kan ya kita kan udah generation ini kan kita udah growing, kayak teknologi udah mana ada, dan ya dari anak kecil pun sekarang kan pegang HP ya, itu membuktikan bahwa kita tuh sekarang udah melek mata semuanya lah, semua generasi. That's why kayak ya hal seperti itu penting gitu. Kan kayak contoh misalkan dari anak kecil kan suka nonton YouTube nih, ya kita masukin dengan ads gitu. Nah, walaupun udah baik hal seperti itu, tapi ya untuk hal kayak posting kan perlu ya. Dan juga itu kan kita juga buat memberi contoh pada generasi selanjutnya supaya hal karena kan ya gitu deh, karena kita harus mengupgrade mindset anak muda untuk masa depan Indonesia. Mantap. Oke, baik. Terima kasih. Untuk jawabannya sangat bagus sekali ya menurut saya. Sangat bagus sekali, sangat logik di saya. Terima kasih sebelumnya untuk Sukma
telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alim Hidayat dari Universitas Telkom. Di sini saya izin untuk meminta waktunya kepada Anda untuk mewawancarai Anda. Baik, sebelum menuju ke pertanyaannya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda pernah melihat suatu pohon yang dipaku atau dipasangi sebuah poster atau iklan-iklan? Ya, benar. Kira-kira apakah Anda setuju nggak terhadap tindakan tersebut? Jika Anda tidak setuju, kira-kira apa sih pendapat Anda mengapa Anda tidak setuju terhadap tindakan tersebut? Ya, menurut saya tindakan memaku pada pohon membuat pohon tidak enak dipandang, dan terus juga pohon bukan tempat untuk ditambahkan iklan-iklan seperti itu ataupun poster-poster kampanye. Menurut saya, jika ini memasang iklan, bisa di media sosial atau bisa memasang pihak khusus untuk memasang iklan dengan pertimbangan tidak merusak lingkungan. Kira-kira saran seperti apa sih menurut Anda untuk mencegah tindakan tersebut supaya tidak terjadi lagi di negara kita ini, khususnya di Indonesia? Ya, mungkin dari pihak pemerintah dibuatkan peraturan yang dapat membuat jerak platform seperti ini, dan juga pemerintah melakukan kegiatan sosial besar-besaran kepada masyarakat. Oke, kira-kira di zaman sekarang ini menurut Anda apakah perlu sebuah sistem ataupun aplikasi yang digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi tindakan tersebut? Ya, sangat perlu karena sekarang ada di zaman di mana kemajuan teknologi sangat besar. Jadi karena ini saya rasa bisa menjadi peringatan kepada pemerintah dan edukasi juga kepada masyarakat dan tentunya untuk menyelamatkan pohon. Baik, terima kasih. Hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.